semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Pratiwi dengan NIM 08041282530063. Di sini saya akan memaparkan tentang sickle cell. Sickle cell adalah proses mendeskripsikan bagaimana sel eukariot bertumbuh, mereplikasikan DNA dan fase-fase pembelahannya. Ada dua bagian utama, yaitu interfase dan fase M. Interfase. Fase ini adalah fase terpanjang dari siklus sel, di mana sel tumbuh dan bersiap untuk pembelahan. Interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase M inilah fase terjadi pembelahan sel pada akhirnya. Terbentuk dua sel anak dan siklus sel dimulai kembali. G1. Pada fase ini, sel bertambah ukuran menghasilkan protein dan organel yang penting untuk tahap-tahap siklus sel berikutnya. Fase ini memastikan sel berukuran cukup besar, memiliki energi yang memadai, dan siap untuk memulai replikasi DNA. Fase S. Pada fase ini, sel menduplikat DNA sehingga menghasilkan dua salinan identik setiap kromosom. Fase ini memverifikasi bahwa replikasi DNA telah selesai dan memeriksa kesalahan apapun pada DNA yang baru disintesis. Fase G2. Pada fase ini, sel terus tumbuh dan mensintesis molekul seperti mikrotubulus yang dibutuhkan untuk pembelahan. Fase ini mendeteksi dan memperbaiki kerusakan DNA, memastikan setiap sel siap untuk melanjutkan ke mitosis. Fase M. Sel memasuki tahap akhir siklusnya untuk membelah dan membentuk dua sel anak yang baru. Ada dua proses fase M, yaitu mitosis. Inti sel membelah menjadi dua inti yang identik. Yang kedua itu sitokinesis. Sitoplasma terbelah menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Mitosis. Pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan yang kompleks. Berikut adalah tahapan amitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel induk yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan gen. Profase. Membran inti menghilang. Peristiwanya, kromosom memadat dan menjadi terlihat. Selubung nuklir larut dan serat gelendong mulai terbentuk. Fase. Sel di bidang ekuator. Peristiwanya, kromosom sejajar pada bidang ekuator sel. Serat gelendong menempel pada sentromer. Anafase. Pemisahan. Kromatis saudara ditarik terpisah ke kutub yang berlawanan oleh serat gelendong. Setiap kromatin sekarang dianggap sebagai kromosom individual. Telofase. Pembelahan membran sel. Kromosom mengalami dekondensasi menjadi kromatin. Selubung nuklir terbentuk kembali di sekitaran kedua inti. Sitokinesis. Tahapan akhir. Sitoplasma membelah saat membran sel menekuk ke dalam. Akhirnya memisahkan sel menjadi dua sel anak. Setiap sel anak menerima satu set lengkap organel dan nukleus, menyelesaikan proses pembelahannya. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 anak sel hasil dari 2 kali pembelahan sel yang membawa 2 DNA, N atau haploid saja. Berikut ini adalah tahapan meiosis. Itulah hasil pemaparan saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.